Halo, kenalin namaku Nasya Malfakilah, umurku 16 tahun dari SMA Negeri 1 Kepanjen. Halo, selamat pagi pemirsa dan selamat bergabung kembali dengan Breaking News. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan sejumlah informasi teraktual dan terpercaya. Bersama saya, Nasya Malfa, inilah Breaking News selengkapnya. 15 Februari 2022, proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara resmi dimulai. Diyakini bahwa urgensi pemindahan Ibu Kota Negara ini lantaran terpusatnya kegiatan perekonomian di Pulau Jawa. Rencana yang sebelumnya telah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada 2019 lalu secara resmi disetujui oleh Komisi 11 DPR dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Nusantara, IKN baru yang diyakini menggeser status Ibu Kota Jakarta ini berlokasi di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Proses pembangunan akan dilakukan bertahap pada pusat pemerintahan dengan pendirian Istana Presiden, kantor pusat pemerintah, dan tentunya pemukiman. Kendati pun demikian, mega proyek pembangunan titik nol Ibu Kota Nusantara tetaplah diiringi pro dan kontra. Ketersediaan lahan yang melimpah, potensi bencana yang minim, serta letaknya yang strategis menjadi alasan mengapa proyek ini banyak diberi dukungan. Namun, sebagian menilai bahwa pemindahan IKN terkesan terlalu terburu-buru, mengingat minimnya partisipasi publik serta pandemi yang tak kunjung berakhir. Tidak hanya disebut sebagai pemborosan anggaran, masyarakat juga khawatir hal tersebut akan memicu deforestasi. Tampaknya, pemerintah juga tidak lepas dari kekhawatirannya terhadap kondisi Kalimantan setelah pemindahan ibu kota. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa membeberkan bahwa lahan seluas 256.000 hektar tersebut hanya akan dibangun sekitar 20% saja, sementara 80% lainnya akan dibiarkan menjadi hutan kota. Terlepas dari banyaknya pro dan kontra di berbagai kalangan masyarakat Indonesia, pemerintah telah memastikan pemindahan ibu kota akan tetap terlaksana pada 2024. Pemerintah juga menjamin skema pembiayaan mega proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara dari APBN tidak akan menghambat penanganan pandemi COVID-19 maupun percepatan pemulihan ekonomi nasional. Kita beralih ke informasi berikutnya. Bukit Soeharto, kawasan yang diresmikan sebagai Taman Hutan Raya pada tahun 2004 lalu, terletak di antara kota Balikpapan dan Samarinda. Kawasan bertanah gambut ini mulai kembali dikenal setelah Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke lokasi tersebut. Memiliki banyak peran, kawasan ini diandalkan sebagai penyeimbang iklim makro dan penyedia air bersih untuk wilayah setempat. Keberadaannya juga mendukung upaya perlindungan satwa langka seperti pusat reintroduksi dan rehabilitasi orang utan. Potensinya sebagai hutan pendidikan sejalan dengan banyaknya kegiatan edukasi yang dapat dilakukan oleh wisatawan. Pemerintah daerah setempat berupaya untuk meningkatkan potensi tempat wisata ini dengan menambah fasilitas berupa penginapan, kamar mandi, dan warung tanpa menyalahi aturan yang telah ditetapkan. Apabila pemirsa mendambakan liburan yang tenang dan edukatif, segera agendakan jadwal Anda untuk mengunjungi Bukit Soeharto. Dua informasi telah kami sampaikan untuk menemani pagi Anda. Saya, Nasya Malfa, pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali pada Breaking News selanjutnya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.